Waduh, miring tuh ya, tapi ya. Studio bagus. Yuk, oke. Alhamdulillah ini studio udah jadi. Jadi ini pertama review di studio yang baru ya. Oke, kita langsung aja review kita darah rakitan. Spesifiknya kalian bisa lihat, terutama dari prosesor. Dari prosesor saya menggunakan dari Intel karena ini barang gimana ya? Ini barang banyak banget yang request. Jadi ini kemarin harganya sempat turun dan sekarang karena banyak peminat harganya lumayan di atas 3 juta. Sekarang kalau kalian cek di Tokopedia sekitar 3.200.000 yaitu i5 12400F. Oke, generasi berarti Intel Elegiad 1700. Untuk motherboardnya, nah motherboardnya seperti biasa karena ini yang termasuk murah untuk prosesor generasi 12 yaitu Prime H610M DDR4 pastinya. Oke, ini resmi dari Sempurna. Dan mana lagi? Oh, untuk VGA. Untuk VGA saya pilih kenapa RX 6600? Karena sekarang VGA udah turun banyak banget. Terutama untuk 6600 karena miningnya udahan ya. Jadi sekarang harganya di bawah 4 juta kalau salah ya. Jadi ntar kita kasih tahu harga per itemnya. Ini kita menggunakan AMD dari Asus Dual RX 6600 8GB. Oke, next dari memori. Dan di memori saya menggunakan dari merek PNY yang RGB XLR8. Selain ini kita sebenarnya masih banyak dari tim PNY yang klasik. Banyak banget lah yang RGB, kalian bisa cek Tokopedia di GX Komputer ataupun di Sam Komputer. Karena apa? GX Komputer udah official store. Oke, lanjut untuk power supply. Power supply ini dia. Dari power supply andalan Max Pro 700. Jadi sebenarnya ini udah lebih dari cukup banget. Ini menggunakan power supply yang 500 watt. Asal kalian pakai dari Enermax udah pasti lebih dari cukup. Next, apalagi nih? Dari casing. Casing saya menggunakan dari Enlight, yaitu Enlight Rampage White. Nah, untuk Rampage sendiri ini ada dua varian, yaitu Black, Pink, dan White. Saya pilih untuk casing yang putih karena emang dari usernya pilih yang white. Oke, untuk M2-nya, nah ini saya ketinggalan lupa, ini dari PNY. Ini saya menggunakan dari PNY yang 256GB untuk generasi 3x4, speednya 1700 sekian. Untuk perangkat internetnya saya menggunakan ini dia. Jadi karena di belakang saya itu sebenarnya banyak orang. Jadi ini ada barang. Nah, ini saya menggunakan dari TP-Link yang WiFi card. Untuk internetnya udah lumayan stabil dibandingin yang USB. Oke, apalagi? Oh ya, ada satu lagi untuk pendingin prosesornya saya menggunakan dari Hypersonic. Nah, ini Hypersonic yang 420. Ini udah RGB sinkron. Harga juga murah, kalian bisa cek di Tokopedia semua. Oke, jadi langsung aja kita rakit dan nggak usah lama-lama, dan bakal saya kasih tahu juga untuk performanya termasuk dari benchmark dan lain-lain. Oke, lanjut aja kita ke pengerakitan.
terima kasih masih setia di channel Jutek. Jadi sekedar sekilas rakitan dari PC yang ini ya, dan ini hasilnya dari rakitan yang tadi itu. Oke, nggak afdol kalau kita merakit PC tapi nggak dites. Jadi langsung aja, nggak usah basa-basi, kita tes aja. Let's go. Seperti biasa nggak komplit kalau rakitan komputer nggak dites dulu performanya guys. Pertama, untuk operasi sistem saya menggunakan masih Windows 10 dengan driver VGA AMD yang terbaru, dan menggunakan beberapa aplikasi yang biasa dipakai sama review-review yang lain. Langsung aja ke aplikasi yang pertama guys. Di sini saya akan tes dulu dari prosesor Intel i5 12400F dengan menggunakan aplikasi Cinebench R23. Dan di sini mendapatkan untuk multi core CPU mendapatkan poin di 12.279, dan untuk single core-nya sendiri mendapatkan poin 1615 dengan suhu yang termasuk dingin karena saya tidak menggunakan fan stock alias menggunakan heatsink fan dari Hypersonic ARGB. Kalian bisa lihat untuk suhu dari prosesor sendiri maksimal di 56 derajat, dan untuk wattnya sendiri di maksimal 70 watt. Jadi menurut kalian hemat daya atau enggak guys? Lanjut kemudian SSD. Pertama di sini saya menggunakan Crystal Disk. Untuk SSD merek PNW 256GB NVMe generasi 3 mendapatkan nilai read di 23.709 MB per second. Sedangkan untuk write-nya di 1236 MB per second. Next ke pengujian selanjutnya. Anda menggunakan 3D Mark Firestreak versi 1. Dan untuk skor yang didapatkan dari GPU-nya yaitu 2316. Untuk fisiknya diskor di 23044. Secara overall sih mendapatkan skor 20236. Suhu tinggi sangat pengujian ini untuk GPU-nya di 55 derajat dan untuk CPU-nya di 46 derajat saja. Langsung aja guys ke pengujian game. Di sini saya hanya menjalankan beberapa game saja dikarenakan skornya juga terbatas. Game yang pertama dari God of War. Pengetesan ini ada dua versi, yaitu preset high dan ultra high. Untuk preset high dengan resolusi 1080p dan settingan FX resolusi saya pilih performance. FPS yang didapatkan juga lumayan tinggi, yaitu di 110 fps sampai 145 fps dengan suhu GPU maksimal 63 derajat dan konsumsi daya sebesar 100 watt. Suhu CPU-nya pun cukup rendah di sekitar 45 derajat dengan daya 45 watt. Dan untuk preset ultra dengan settingan yang lain sama mendapatkan fps di 83 sampai dengan asumsi daya dan suhu hampir sama. Dari game Far Cry 5 dengan settingan high 1080 maksimal fps 144 dan minimum fps nya 115. Untuk settingan ultra 1080p maksimum fps 144 dan minimum fps nya 99. Biar nggak kelamaan, kita lanjut ke game Cyberpunk 2077. Kalian bisa lihat fps di game ini ya guys. Di settingan game ini saya setting sweat fault gamenya. Jadi untuk fps yang didapat di sekitar 60 fps. Oke, itu tadi beberapa aplikasi yang saya pakai untuk pengetesan PC ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Intinya siapa tahu dari kalian yang mau ngerakit, saya akan kasih link Tokopedia di bawah deskripsi. Oh ya, jangan lupa untuk kepoin IG saya Mas Ino8 dan juga Tutati Shop di IG-nya. Oke, jadi kalau ada kesalahan atau apa di dalam video ini, kalian bisa komen juga. Jangan lupa share. Kalau Anda suka, bisa di like. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.